Menjadi direktur di usia muda sekarang bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak generasi milenial itu sudah bisa mencapai posisi direktur, walaupun baru kerja beberapa tahun aja, ya, nggak sampai puluhan tahun. Nah, bangga kan? Ya, memang bangga karena zamannya memang sudah beda, ya. Namun kita sebagai generasi milenial itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena banyak yang menjadi bawahan dari generasi milenial itu justru merupakan senior, ya, senior di perusahaan yang loyalitasnya itu udah nggak diragukan lagi, dan mereka merupakan pekerja keras, ya, pekerja yang luar biasa, yang ownership-nya itu tinggi terhadap perusahaan. Nah, kalau memang seperti itu, saat ini terjadi yang namanya gap, ya. Gap itu artinya terjadi ketidakcocokan, ketidaksesuaian nih, antara si generasi milenial yang di posisi tinggi dengan generasi yang lebih senior, tapi posisinya justru lebih rendah. Nah, karena itu, untuk menghindari terjadinya gap, terjadinya problem di dalam perusahaan itu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih, khususnya harus disadari, harus dipahami oleh Anda yang ada di posisi sebagai generasi milenial dengan posisi tinggi, ya. Nah, karena apa? Karena kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, ini bisa membahayakan kondisi dari perusahaan, ya, dan termasuk membahayakan diri Anda sendiri. Nah, sekarang saya akan sharingkan bagaimana atau apa yang harus dipahami oleh generasi milenial untuk supaya dia bisa bersinkronisasi dengan generasi-generasi yang lebih senior. Buat Anda yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan, saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. So, jadi buat Anda yang pengen banget memulai bisnis internet tapi masih bingung mulai dari mana, atau Anda sudah punya bisnis tapi bingung untuk strategi internetnya, mesti belajar dari mana, mulai dari mana. Nah, nggak usah khawatir, bisa mampir ke bio saya, ya, di Instagram, atau bisa juga di website saya, ya. Oke. Nah, hari ini saya akan sharingkan ada 3 hal yang harus dipahami oleh generasi milenial. Supaya apa? Supaya dia bisa berkolaborasi justru dengan para seniornya, ya. Nah, hal yang pertama adalah hormati generasi yang lebih tua atau lebih senior. Bagaimanapun, mereka kan lebih lama kerjanya, betul ya? Anda kan baru di sini sebagai generasi milenial, baru gitu. Mereka yang sudah kerja puluhan tahun, ya, bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun, itu bagaimanapun generasi yang lebih muda, milenial, harus lebih menghormati, ya. Nah, menghormati itu dalam arti apa? Hormatilah pengalaman-pengalaman mereka. Jadi kalau mereka kasih masukan, ya, kasih sesuatu nasihat, nah, tampung aja dulu gitu. Walaupun apa yang mereka nasihatkan misalnya sudah nggak relevan dengan perubahan zaman yang sedang terjadi. Bisa terjadi seperti itu, ya. Namanya mereka masih tertanam pola pikir yang lama. It's okay, kita tampung aja dulu. Jangan langsung cut gitu, ya. Jangan langsung nggak setuju gitu. Jangan, ya. Hargai, menghormati senioritas mereka. Justru kita sebagai generasi milenial harusnya bisa merangkul mereka. Karena apa? Kita bisa belajar banyak loh dari pengalaman mereka tanpa kita harus mengalami kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, jadi kita harus pinter-pinter, tanda kutipnya, ya, merangkul mereka. Itu yang pertama, menghormati senioritas mereka. Kemudian yang kedua, memaklumi kondisi mereka. Namanya udah senior, udah berusia, udah tua. Pasti mereka dalam segala hal, ya, hampir dalam segala hal itu lebih lambat dibanding kita generasi milenial. Contohnya dari cara ngomong, mereka mungkin lebih halus, lebih pelan gitu, ya. Kalau kita kan generasi milenial maunya cepet gitu, serba cepet semuanya. Nah, kita harus bisa memaklumi kondisi mereka. Termasuk cara mereka bekerja, mungkin mereka kerjanya lebih lambat. Terus mereka memberikan hasil juga lebih lama. Nah, lalu berpikir juga lebih lambat, bahkan untuk berjalan pun, ya, jalan kaki pun mungkin lebih lambat gitu. Mereka dipanggil ke ruangan Anda pun lama gitu, ya. Anda merasanya lama gitu. Nah, termasuk daya pikir.
Kalau gitu apa yang bisa generasi milenial lakukan untuk menjembatani hal ini, kelambanan, tanda kutipnya kelambanan mereka? Nah, Anda bisa menyiasatinya dengan mendelegasikan tugas mana yang penting. Jadi jangan semuanya brak sekaligus dikasih gitu. Nanti mereka bingung, akhirnya bingung, nggak ada satupun yang selesai sesuai target. Anda bisa berikan apa yang menjadi skala prioritas supaya mereka bisa mendahulukan yang itu dulu. Ya, jadi satu-satu, nggak usah brak sekaligus gitu. Karena apa ya? Itu karena kelambanan, tanda kutipnya ya. Semua keterbatasan yang mereka miliki saat ini, walaupun mereka sebagai senior. Ya, jadi kita yang harus mendrive mereka, memberikan mereka, oh ini loh skala prioritas yang harus dilakukan dulu. Ya, itu akan memudahkan mereka untuk melakukan dan mereka jadi lebih fokus, ya, nggak terlalu banyak. Dan mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang Anda inginkan. Ya, itu nomor 2. Nah, yang nomor 3 adalah jaga perasaan. Yang namanya senior itu merasa kalau ada satu direktur muda masuk ke dalam perusahaan, apalagi memimpin dia atau di atas dia posisinya, itu mereka akan merasa tanda kutipnya tersinggung ya. Mungkin ini mereka nggak cerita langsung ke bos ya, mereka jaga gituannya jaga. Namun di dalam hati kecil mereka akan mengalami, aduh saya udah tua ya, saya digantikan oleh yang muda ya. Kemudian apalagi kalau misalnya kita sebagai generasi milenial ya, kita menasehati mereka. Nah, mereka merasa, waduh, saya udah gimana nih, udah terlalu melambat, udah menua, ya, udah serba kurang lah dibanding dengan generasi yang lebih muda, ya. Nah, jangan sampai mereka merasa down, akhirnya kinerja mereka turun. Nanti Anda yang rugi, gitu. Nah, karena itu kita harus bisa menjembatani hal ini dengan apa? Dengan justru memberi semangat sama mereka, walaupun mereka dengan banyak keterbatasan, lebih lambat dan sebagainya, namun mereka bisa tetap menyelesaikan tugas dengan baik, sesuai dengan jadwal misalnya. Karena yaitu Anda berikan prioritas-prioritas yang harus mereka lakukan dulu. Sehingga kalau kinerja mereka terjaga dengan baik, mereka akan penuh semangat, walaupun mereka diatur oleh direktur yang jauh lebih muda usianya dibanding mereka. Nah, itu adalah sharing dari saya bagaimana supaya pada generasi milenial itu harus berhati-hati ya, khususnya generasi milenial yang sudah menjadi direktur under 30. Jadi direktur itu di usia di bawah 30 tahun. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Kalau Anda merasa, wah video ini bagus nih, khususnya buat dibagi ke teman-teman Anda yang udah jadi direktur muda, ya generasi milenial, bagaimana mereka harus bersikap terhadap para seniornya. Silakan bagikan video ini, silakan Anda juga simpan, supaya sewaktu-waktu Anda membutuhkan, Anda tinggal nonton aja. Oke, itu aja. Saya Christine Emalia, founder Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye!